Bab 730. Uhuk. Dr. Adril. Jenderal Zaskia sedang meminta maaf kepadamu, kata Calvin. Calvin batuk kecil untuk memecahkan ketegangan. Mengingatkan Adril dengan suara pelan. Ah. Adril berpura-pura terkejut. Seolah baru tersadar dari mimpinya. Lalu berkata, Jenderal Zaskia. Tidak perlu, tidak perlu. Aku tadi terkejut. Sampai tidak bisa berpikir jernih. Adril mengulurkan tangannya untuk membantu Zaskia berdiri. Dan dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Dia berkata, Jenderal Zaskia. Ingat ini. Tidak semua orang bisa menginjakku. Jika kamu ingin melakukannya, bersiaplah untuk kakimu terluka. Kali ini. Karena Pak Gary. Aku tidak akan mempermasalahkan. Tapi lain kali. Belum tentu. Zaskia akhirnya berdiri tegak. Dengan jijik menepis tangan Adril. Wajahnya memerah karena marah. Dan tatapannya penuh dengan niat membunuh saat dia memberikan Adril sebuah pandangan yang seolah bisa membunuh. Jangan terlalu senang. Lihat saja nanti. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Katanya sebelum berbalik dan keluar dari ruangan dengan marah. Tanpa memandang Adril lagi. Sungguh tidak sopan. Kata Gary tak terkalahkan sambil mendengus dingin. Ayah angkat. Jangan marah. Kakak kedua memang punya temperamen seperti itu. Kata Rafa berusaha menenangkan. Calvin yang berdiri di sampingnya kembali batuk kecil. Ini benar-benar Adril yang dia kenal. Tidak pernah membiarkan siapapun yang menyinggungnya lolos. Bahkan Zaskia sekalipun. Setelah memikirkannya, Calvin merasa bahwa semua perlakuan buruk yang dia terima dari Adril tidak sepenuhnya tidak adil. Itu memang sudah menjadi kebiasaan Adril yang tampaknya tidak takut menyinggung siapapun. Gary tak terkalahkan melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Rafa agar tidak khawatir. Lalu berkata kepada Adril dengan nada penuh penyesalan, ini semua salahku. Ayahnya dulu adalah wakilku di medan perang. Setelah dia gugur, dia mempercayakan putrinya padaku. Sayangnya, aku malah memanjakannya terlalu banyak. Dr. Adril, jangan khawatir. Meskipun dia sedikit manja, dia tidak akan berani membalas dendam kepadamu. Lanjut Gary tak terkalahkan. Ini hal kecil, kata Adril santai. Aku sudah banyak musuh. Menambah satu lagi seperti Zaskia bukan masalah besar. Dalam pikirannya, jika Zaskia tidak membalas dendam, itu justru akan aneh. Kemudian, Adril mengingatkan Gary tak terkalahkan. Jarum emas di tubuhmu belum bisa dilepas. Bejarkan selama 6 jam agar obatnya sepenuhnya meresap. Setelah itu, aku akan membuatkan resep. Konsumsilah selama 3 hari. Dan racun dingin di tubuhmu akan sepenuhnya hilang. Terima kasih banyak, Dr. Adril. Ngomong-ngomong, mengenai imbalan, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, sebut saja berapa yang kamu inginkan. Gary tak terkalahkan segera menawarkan. Imbalan tidak perlu. Pak Gary telah berjuang sepanjang hidupnya demi rakyat dan terkena racun dingin. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku atas nama rakyat, jawab Adril. Sebenarnya, ketika Gali menelepon sebelumnya, Adril berpikir bahwa Gary tak terkalahkan adalah orang kaya, dan dia sempat berniat meminta bayaran yang besar. Namun, melihat kehidupan Gary tak terkalahkan yang sederhana dan menjalankan tugasnya dengan bersih tanpa korupsi, Adril merasa jika dia meminta imbalan sembarangan, itu bisa menguras tabungan Gary tak terkalahkan, dan dia merasa tidak tega melakukannya. Itu tidak mungkin. Imbalan tetap harus ada, kata Gary tak terkalahkan dengan tegas. Rafa yang melihat maksud Adril, tertawa dan berkata, Ayah angkat, mungkin Dr. Adril khawatir karena melihat kamu hidup dengan sederhana. Dia takut kamu tidak mampu membayar imbalannya. Di kota Silas, biaya jasa Dr. Adril bisa mencapai miliaran. Gary tak terkalahkan terkejut, lalu tertawa dan berkata kepada Adril, kalau begitu, kamu salah besar.
Aku mungkin hidup sederhana, tapi keluargaku tidak miskin. Oh, Adriel penasaran. Keluarga Pak Gary adalah pebisnis. Gary tak terkalahkan tersenyum ringan dan berkata, "Dulu, saat keluarga kami masih berjaya, memang ada yang menjalankan bisnis kecil-kecilan, tapi tidak ada yang patut dibanggakan. Sekarang, keluarga sudah jatuh, tapi kami masih memiliki sedikit harta peninggalan. Tapi tenang saja, semua bisnis kami legal dan sah, dan yang menjalankan bisnis bukanlah para prajurit. Keluarga Lavali tidak pernah memanfaatkan kekuatan keluarga untuk menindas orang lain. Semua uang yang kami hasilkan adalah uang bersih," kata Gary tak terkalahkan dengan rendah hati. Adriel merasa bahwa keluarga Gary tak terkalahkan tampaknya memiliki latar belakang yang tidak biasa. Tetapi dia merasa tidak pantas untuk bertanya lebih jauh. "Aku percaya pada Pak Gary. Tapi sungguh, imbalan tidak perlu." Adriel masih menolak dengan sopan. "Itu tidak bisa diterima," ujar Gary tak terkalahkan bersikeras. Dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Karena Dokter Adriel tidak menyebutkan jumlah. Kebetulan aku masih punya banyak bahan obat-obatan yang aku kumpulkan sejak cedera. Beberapa juga diberikan oleh teman-teman. Kamu pasti bisa memanfaatkannya. Jadi semuanya aku berikan kepada Dokter Adriel."